Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gaji pekerja Cina di pabrik nikel ada yang 54 juta. Wow, sangat luar biasa begitu ya. Sedangkan ya masyarakat RI saja, rakyat Indonesia itu sendiri begitu gimana begitu ya. Ini untuk melihat dari perkembangan ini kok sampai segitu begitu ya. Ada apa begitu kan ya? Bahkan biji nikelnya begitu ya. Kemudian ya diambil ya diselundupkan ke Cina di situ begitu ya. Kalau kita bandingkan 50 juta begitu ya. Ini kan gimana begitu kan? Ya, ini sangat luar biasa sekali begitu. Gajinya fantastis begitu kan? Bisa mengalahkan anggota DPR begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Belum fasilitas ya, mis dan tunjangan lainnya ya. Tingkatkan kemampuan biar ya layak ya dapat gaji 54 juta ya. Iri, dengki dan gak membuat hidup lo jadi makmur bro, katanya begitu ya. Pulangkan itu ya tenaga Cina ya, ganti ya bangsa Indonesia. Kalau gaji tenaga Cina 54 juta untuk bangsa sendiri cukup ya 4 orang pasti mau, apalagi cari kerjaan sulit begitu ya. Apalagi di Cina lagi begitu kan, ya diekspor begitu bisa saja begitu kan ya. Wow, fantastis luar biasa begitu. Rakyat sendiri ya apa-apa mahal, gajinya tidak naik-naik begitu ya. Ya. Bahkan ya ini ada yang mengatakan bahwa terserah yang punya perusahaan. Lagian semakin tinggi gaji karyawan asing semakin tinggi juga PPh yang dibayarkan. Itu pun ya kalau tidak ada kong kali kong begitu ya. Bahkan ialah mereka tenaga ahli, pengajar ya, ninggalin keluarga berbulan-bulan ya. Bahkan ya perut aja di sini gaji 1 juta, di Tiongkok gajinya bisa 15 juta. Harus gaji UMR gitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Sayang seribu sayang begitu ya. Terus ya masalah buat lo yang pengangguran ya, makanya sekolah yang pinter jangan cuma bisa nyinyirin. Ini komentar-komentar netizen begitu. Bukan soal pinter atau bodoh begitu kan ya. Karena budaya kita siapa yang punya orang dalam, dia pasti akan ya masyarakat Indonesia akan pasti paham seperti apa mereka begitu ya. Kebetulan saya kerja di tambang dan sering ya ke smelter ya, serta berinteraksi ya. Menurut informasi gaji mereka rata-rata ya 6 kali lebih ya tinggi dari gaji pekerja lokal. Bahkan di atasnya itu pekerja non skill ya. Jadi staff skill lebih tinggi lagi katanya begitu. Wah, ini luar biasa begitu ya. Bagaimana nasib bangsa kita, rakyat Indonesia apakah bodoh semua begitu kan? Saya kira juga tidak begitu ya. Gaji anak bangsa sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Daerah ya. Apes emang ya anak negeri ini. Biji nikelnya diambil ke sana begitu kan. Ya diselundupkan ke Cina. Orang-orang Cina yang bekerja di situ begitu kan ya. Kayaknya yang punya perusahaan Cina juga, terserah mereka lah yang mau kasih gaji berapa. Iya di satu sisi, tapi kan ini kan aset bangsa kita begitu kan, untuk rakyat Indonesia begitu kan. Seharusnya kesejahteraan utama itulah yang mesti diperhitungkan begitu. Ya rakyat Indonesia begitu kan ya. Kalau warga Indonesia yang kemudian gaji 54 juta, bagaimana begitu? Itu kan menambah angka kemiskinan yang ada di Indonesia begitu. Ya, pasti tetangganya iri begitu. Seperti orang-orang yang berkomentar di sini begitu. Terserah lah ya, terserah perusahaannya lah mau digaji berapa katanya. Itulah termasuk orang-orang iri kalau bangsa kita, rakyat Indonesia punya gaji segitu. Kira-kira seperti itulah, begitu bolak-baliknya begitu ya. Sudah cerdas kan ya begitu kan YT Prof ya. Yang kita ya sudah dapat memilih Jokowi sebagai pemimpin. Kita bersyukur kok masih bisa Gojek. Sehari dapat ngocap capek juga udah untung ya. Biarin orang yang Cina juga nambang nikel lah. Kita Gojek aja ya kan. Nerimo namanya juga hidup begitu. Katanya begitu. Ya jangan gitu-gitu aja begitu ya. Tambang itu luar biasa begitu. Gajinya di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, gaji pekerja Cina di pabrik nikel ada yang 54 juta. Bayangkan begitu ya. Ekonomi Senior Institute ya for Development ya, Economic and Finance ya, Faisal Basri membeberkan gaji pekerja ya asing ya khususnya Cina di pabrik smelter Cina ya yang terdiri ya yang dimiliki Cina, milik Cina yang berdiri di Indonesia. Itu Faisal mengatakan bahwa besaran gaji di antara TKA Cina dan TKA asing begitu kan ya. TKA asing maksudnya TKA asing dengan TKA Indonesia begitu ya. TKA lokal begitu ya. Itu lebih tinggi katanya begitu dibandingkan dengan ya pekerja dalam negeri.
Banyak tenaga kerja Cina di smelter itu, salah satunya perusahaan smelter Cina membayar gaji antara 17 juta sampai 54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji tuh lebih rendah atau berkisaran upah minimum. Jelas Faisal dalam keterangannya itu. Bahkan adapun Faisal mengatakan bahwa kebanyakan dari pekerja Cina itu menggunakan visa kunjungan bukan visa pekerja. Sehingga para tenaga kerja asal Cina itu tidak perlu membayar pajak penghasilan yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Ini kan kacau begitu logikanya begitu kan ya. Kalau bekerja di situ begitu kan pokok visa kan setiap tahun kan diperpanjang di situ begitu. Tetapi kalau di Indonesia pakai visa kunjungan dan sebagainya, mana mungkin begitu kan? Ini kan aneh begitu di situ begitu. Dengan memegang status visa kunjungan ya sangat boleh jadi pekerja ya Cina tidak membayar pajak penghasilan. Terlebih ya Faisal membeberkan bahwa para tenaga kerja Cina banyak diantaranya bukan tenaga ahli seperti ya juru masak, satpam, supir dan tenaga statistik. Akibatnya begitu muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar ya 100 ya per kerja per 100 US dollar per pekerja per bulan. Kata Faisal menurut hitungan bila pekerja Cina tidak membayar pajak penghasilan ke dalam negeri. Di satu sisi ya dengan begitu perusahaan smelter Cina yang ada di Indonesia hanya membayar pajak bumi dan bangunan, itu pun nilainya kecil. Sehingga dia menilai bahwa sebagian besar nilai tambah yang seharusnya dimiliki Indonesia justru dinikmati oleh perusahaan Cina. Ini kacau begitu kan. Yang seharusnya visa bekerja di situ begitu kan ya biar kena pajak di situ begitu tiba-tiba visa kunjungan begitu. Ini kan kacau begitu kan. Rakyat sendiri ya hanya upah minimum di situ begitu. Ini jelas begitu kan kesejahteraan masyarakat sudah tidak ada di situ begitu ya. Sayang seribu sayang. Jadi nyata-nyatanya bagian besar nilai tambah dinikmati ya para Cina katanya begitu. Di sini ya Jokowi menyebutkan di sini lain. Jokowi menyebutkan bahwa hilirisasi nikel justru telah membawa keuntungan bagi Indonesia. Mantan wali kota Solo ini mempertanyakan hitung-hitungan dari ya Faisal Basri. Dia mengatakan bahwa ngitungnya gimana? Kalau hitungannya saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentahan setahun kira-kira hanya 17 triliun. Ya, setelah masuk ke industri downstreaming ya ke hilirisasi menjadi 550 triliun kata Jokowi di stasiun LRT Duku Atas. Menurut Presiden ya dengan peningkatan ini ekspor nikel hasil hilirisasi maka penerimaan negara dari pajak akan lebih besar katanya begitu. Bahkan di satu sisi bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama ya mengambil pajak dari 500 triliun ya lebih gede mana? Karena dari situ ya dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH, badan ya PPH karyawan, PPH perusahaan ya, royalti biaya ekspor ya. Penerimaan negara bukan pajak semuanya di situ. Coba dihitungkan ya 17 triliun sama 15 triliun. Gimana ya kata Jokowi. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat hal-hal seperti itu saya kira hitung-hitungan seperti itu begitu kan. Saya kira ada sesuatu yang kemudian ya disimpan di situ begitu. Tetapi bagi kami pribadi begitu ya kalau terkait dengan gajinya seperti itu kan kacau begitu kan. Padahal Faisal Basri ini begitu kan sudah mengkalkulasi ini semua begitu kan. Karena dia pengamat politik begitu kan. Jangan-jangan Pak Jokowi dibisik-bisikin di situ begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena politik kita kan masih cair, dinamis di situ begitu kan. Masa ya tenaga asing saja begitu gajinya ya tenaga Cina saja 54 juta begitu dibandingkan dengan tenaga lokal begitu. Ini kan gimana kacaunya begitu ya. Saya rasa melihat dari perkembangan ini harus dikoreksi kembali begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang turut channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.